Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tapi masih ada yang terlihat tidak baik nih. Ibu ingin ketika ibu tanya apa kabar, maka kalian akan menjawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, dapat dipraktikan ya. Oke, kita mulai ya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Apa kabar murid-murid semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah tampak antusias untuk belajar fisika hari ini. Oke, sebelumnya, agar pembelajaran kita diberkahi dan juga kita dipermudah dalam menuntut ilmu, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah memberikan kita hidayahnya untuk kita dapat menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya coba teman-teman murid-murid sekalian lihat kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah semuanya masuk ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait hukum Newton dan gerak. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton dan penerapannya, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, di sini ada sebuah gambar. Menurut kalian semua, apa yang sedang gambar tersebut lakukan? Ya, betul, Farah. Jadi, orang tersebut adalah orang yang sedang memotong rumput atau mengarit. Nah, dari peristiwa tersebut, gaya apa yang terjadi sehingga orang tersebut bisa memotong rumput tersebut? Ya, betul, Putri. Gaya gesek. Sabit dan rumput akan saling bersentuhan sehingga akan terjadi gesekan yang menyebabkan sabit tersebut bisa memotong rumput. Karena gaya gesek akan terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan dan berlawanan arah dengan satu yang lainnya. Manfaat dalam mempelajari gaya gesek ini adalah mampu melakukan pemotongan rumput dengan tepat. Jadi kita nggak asal-asalan dalam menggunakan sabit untuk memotong rumput tersebut. Di sini ada kompetisi dasar, di mana 3.4 yaitu menganalisis gerak benda pada bidang miring dan fenomena hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4.4 yang berbunyi mengamati fenomena hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetisinya di sini ada dua yang dapat kalian baca ya bersama-sama. Lalu di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis gerak benda pada bidang miring dan fenomena hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati gambar dengan tepat. Oke, kita masuk kepada materinya ya. Kita semangat ya dalam belajar fisika hari ini. Yang pertama kita akan pelajari tentang gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring ini ada dua. Yang pertama itu adalah gerak benda pada bidang miring yang licin. Di sini kita anggap bahwa pada gerak benda tersebut tidak ada terjadinya gesekan. Di sini kita misalkan ada sebuah bidang miring. Sebentar, saya akan memberikan. Nah, di sini ada sebuah bidang miring. Lalu di atasnya ada sebuah benda yang memiliki massa. Nah, pada benda ini dia akan memiliki gaya berat ke bawah karena memiliki gaya gravitasi bumi, di mana rumusnya itu dapat dicari dengan M kali G. Pada bidang miring ini, sumbu X dan sumbu Y-nya berbeda. Dia tidak memiliki sumbu X dan sumbu Y seperti bidang datar. Nih, kalau bidang datar kan sumbu X sama sumbu Y-nya seperti ini ya. Ini X, ini Y. Nah, tapi karena ini bidang miring, maka sumbu X-nya adalah yang ini. Lalu sumbu Y-nya yang ini.
Nah, ini tadi adalah gaya berat ya, atau di sini W sama dengan M kali G ya, massa dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, lalu pada bidang miring ini juga ada yang disebut dengan gaya normal atau dilambangkan dengan N. Kenapa dia di sini, arahnya ke sini? Karena N atau gaya normal ini dia itu tegak lurus dengan gaya beratnya. Nih, karena gaya beratnya ke sini, maka dia akan tegak lurus ke sini. Kita simbolkan dengan N. Selanjutnya, kita di matematika sudah mempelajari ya, kalau ada garis yang seperti ini, maka akan ada garis ke arah sini dan garis ke arah sini. Dimana kalau yang di sumbu Y ini, dia akan membentuk sebuah cos. Lalu, yang bersamaan dengan sumbu Y X ini, dia akan memiliki sin theta. Nah, karena di bidang miring ini, gerak bendanya itu ke arah sini, nih, ke arah sumbu X ini, maka nanti yang akan digunakan ini, gaya yang mg sin theta F-nya yang ini. Dia akan membentuk mg sin theta. Selanjutnya, karena ini bidangnya miring, licin, nggak ada gesekan, maka dia nggak memiliki gaya gesek. Oke, kita lanjutkan. Gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring licin ini yaitu gaya normal dengan rumus N sama dengan mg cos theta, lalu gaya berat, di mana W sama dengan M kali G, dan kemudian akan diuraikan menjadi dua komponen. Nih, yang saya tadi sebutkan, gaya X yaitu mg sin theta, lalu gaya Y-nya mg cos theta. Tapi kan karena bendanya bergeraknya ke arah sumbu X, maka yang digunakan adalah Fx-nya tersebut. Selanjutnya, di sini adalah gerak benda pada bidang miring yang memiliki gesekan. Dia memiliki gambar yang sama dengan benda miring tidak punya gesekan. Akan tetapi, perbedaannya itu terletak di sini. Karena dia memiliki gaya gesekan, kita ketahui bersama bahwa gesekan itu berlawanan arah dengan gaya gerak bendanya. Tadi kan gaya gerak bendanya ke sini ya, F-nya sini. Maka dia gaya geseknya adalah ke arah yang berlawanan. Dimana kalau pada benda bergerak, kita menggunakannya FK atau gaya gesek kinetis. Oke. Terus kita lanjutkan kembali di sini. Kita ketahui ya bahwa sigma F sama dengan M kali A, maka MG sin dikurangi FK sama dengan MA. Selanjutnya gaya yang bekerja pada benda, yaitu ada gaya normal, rumusnya sama, N sama dengan mg cos theta, lalu ada gaya berat, yaitu W sama dengan massa kali gravitasi, dan gaya gesekan. Gaya gesekan kita ketahui bersama-sama rumusnya adalah mu dikali dengan N, di mana mu itu adalah koefisien dari kinetis suatu benda. Dan untuk rumus dari N adalah mg cos theta. Maka FK ini bisa dijadikan sama dengan mu K dikali mg cos theta. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada contoh soal. Benda dengan massa 20 kg berada di atas bidang miring. Lihat gambar. Koefisien gesek kinetik antara kotak dan benda adalah 0,3. Tentukan gaya geseknya. Oke. Di sini sebutkan bahwa dia itu bidang miring lalu ada koefisien gaya gesek. Nah, berarti di sini kita tidak menganggap bahwa benda tersebut berada di atas bidang miring yang licin. Tetapi kita menganggapnya bahwa benda tersebut ada pada bidang miring yang memiliki gesekan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pertama-tama kita perlu membuat sebuah gambar seperti ini. Di mana di sini ada sebuah bidang miring yang memiliki massa. Ini massanya kita anggap balok ya. Lalu juga ada gaya beratnya, seperti yang tadi Daud jelaskan ya. Ada gaya normal. Lalu di sini mg cos theta dan sini adalah mg sin theta. Setelah itu, kita menuliskan yang diketahuinya yaitu massanya 20 kg, lalu mu s atau koefisien kinetik geseknya adalah 0,3 dan cos 60 adalah 0,87. Baik.
Kita tadi di sini diminta untuk mencari gaya geseknya berapa ya? Kita lambangin gaya geseknya Fs ya. Fs-nya berapa sih? Gitu kan. Nah, kita ketahui tadi kalau Fs itu kan berlawanan dengan gerak benda, berarti di sini. Nah, pada gaya gesek ini dia memiliki gaya-gaya yang bekerja yaitu N sama mg cos theta. Kenapa? Karena yang bekerja itu adalah di sumbu Y. Nah, tapi karena pada sumbu Y kan di awal kalau mg cos theta itu tidak digunakan ya, maka di sini berlakulah hukum hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi, yang bekerja di sumbu Y ini ada apa aja? Ada gaya normal sama mg cos theta. Karena berlawanan, maka tandanya jadi min ya. Kita tuliskan N min mg cos theta sama dengan 0. Maka ini bisa ya dipindah luaskan karena min ke sebelah kanan. N-nya jadi sama dengan mg cos theta. Mg cos theta. Oke, sebelum minta maaf ya kalau agak lama karena saya di sini hanya menggunakan keyboard saja menulisnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengetahui rumus gaya normalnya itu mg cos theta. Terus kita tadi yang ingin dicari adalah gaya geseknya. Rumus gaya gesek tadi di awal itu adalah, ayo ada yang masih ingat? Iya betul, Putri. Jadi gaya gesek itu rumusnya mu dikali dengan n atau gaya normal. Maka tadi kan gaya normalnya diketahui rumus turunannya ya. Mu dikali dengan mg cos theta. Nah, setelah itu baru kita substitusikan yang diketahuinya. Mu-nya tadi 0,3 ya. Berarti di sini sama dengan 0,3 dikali masanya 20 dikali G. G itu kan gravitasi, percepatan gravitasi ya. Maka dia kan 10 ya, kita tahu bersama. Dikali dengan cos theta, yaitu 0,87. Coba di sini. Ayo dihitung, bantu ibu ya. Dihitung ini berapa totalnya dikalikan. 0,3 dikali dengan 20 dikali dengan 10 dikali dengan 0,87. Ayo, berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Jadinya adalah 52. Maaf, ini jadi kayak 9 ya 5-nya. Maaf ya, kita ganti. Kita tulis ulang 52,2 Newton. Nah, dari sinilah maka diketahui gaya geseknya adalah 52,2 Newton. Oke. Coba kita cek ya, di sini jawabannya sesuai nggak sama yang kita cari tadi. Fs, 52,2. Sama ya berarti ya, sesuai ya. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan pada bidang miring, yaitu prosotan. Di sini ada seorang anak yang sedang naik prosotan. Jelas ya, kalau ini tuh bidang miringnya itu adalah si prosotannya. Maaf, kok kecoret. Bidang miringnya itu adalah prosotannya, lalu bendanya kita anggap si anaknya ya. Nih, si anaknya itu bendanya. Kenapa bisa bidang miringnya ini dijadikan sebagai contoh? Karena perosotan itu pada umumnya memiliki bidang miring, di mana gerak benda pada bidang miring melibatkan pembagian gaya gravitasi menjadi dua komponen.
Satu sejajar dengan permukaan miring dan satu tegak lurus terhadap permukaan. Komponen sejajar dengan permukaan miring itu menyebabkan gerakannya itu turun nih, si anak nanti akan turun. Sementara yang tegak lurus itu menyebabkan tekanan normal yang mendukung anak. Berarti kayak tadi ya, kan di sini ada gaya berat, maka gaya normalnya dia tegak lurus dengan gaya beratnya ya di sini. Seperti itu. Selanjutnya, kita teruskan pada penerapan hukum 1 Newton tentang gerak. Oke, sebelumnya di pertemuan satu kemarin terkait hukum Newton, kita ketahui ya, pada hukum 1 Newton ini, sigma F sama dengan 0. Maka benda itu cenderung untuk mempertahankan kondisi awalnya. Benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, penerapan hukum 1 Newton tentang gerak ini ada di contoh anak yang sedang bermain ayunan. Saat sebelum diberikan gaya berupa dorongan, ayunan itu akan diem dong, dan dia akan berusaha untuk mempertahankan keadaannya. Lalu, ketika anak tersebut diberikan dorongan, maka ayunan tersebut akan bergerak lurus beraturan. Kemarin kan kita ketahui ya persamaan dari hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Selanjutnya adalah penerapan hukum 2 Newton tentang gerak. Kemarin di hukum 2 Newton, kita ketahui bahwa percepatan sebanding dengan resultan gayanya namun berbanding terbalik dengan masanya. Nah, pada penerapannya, di sini adalah seorang yang sedang mendorong sebuah troli. Oke, kita misalkan ya, ini ada orang mendorong sebuah troli dengan massa 20. Kita misalkan ini orang pertama. Lalu ada orang kedua mendorong troli dengan massa 10. Ini orang kedua. Nah, dari sini, maka otomatis orang yang ke satu ini dia akan mendorong kereta belanjanya itu dengan lebih lambat. Sementara orang kedua ini akan mendorongnya dengan lebih cepat. Karena massa dari isi troli itu berbeda, yaitu yang satu adalah 20, yang dua adalah 10. Nah, ini seiringan dengan bunyi dari hukum 2 Newton tadi. Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa bendanya. Maka semakin cepat gerakannya, bendanya itu harus memiliki massa yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau percepatannya ingin semakin kecil, maka massanya itu juga harus semakin besar. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kan berbunyi ya. Jika mendorong kereta belanja dengan pelan tetapi dengan gaya yang konstan selama selang waktu tertentu, maka kereta belanja dapat dipercepat dari keadaan diam sampai laju tertentu. Jika kereta belanja didorong dengan gaya 2 kali lipat, waktunya akan setengah dari waktu sebelumnya. Karena A sama dengan sigma F per M. Selanjutnya adalah penerapan hukum 3 Newton tentang gerak. Dari gambar di situ kelihatan kalau ada orang yang sedang memukul sebuah tembok, duk gitu ya. Kalau kita memukul temboknya dengan keras, maka tangan kita akan menimbulkan sakit, rasa sakit. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang memberikan gaya itu bukan tangan kita aja ke arah tembok, tetapi tembok tersebut memberikan juga gaya yang berlawanan dengan arah kita memukul. Makanya tangan kita itu terasa sakit. Nah, di sini jelaskan nih. Hal ini seolah-olah bahwa tembok juga ikut memukul tangan kita. Padahal kan nggak demikian. Oke. Dan dari sini terbukti ya. Maka ada gaya aksi dari tangan kita, lalu ada gaya reaksi dari tembok yang berlawanan arah.
Oleh karena itulah minggu lalu kan kita ketahui ya, persamaannya itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, teman-teman juga perlu mengingat kembali ya, di sini minus itu bukan berarti nilainya itu negatif, tetapi minus di sini hanya sebagai tanda bahwa arahnya itu berlawanan dengan gaya aksinya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan konsep. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan hukum 1 Newton adalah, ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Wah, lihat semuanya ingin menjawab ya. Tapi Ibu pilih salah satu deh untuk mewakili temennya ya. Boleh Lastri untuk menjawabnya? Oke, beri tepukan tangan kepada Lastri yang sudah mau menjawabnya. Tadi Lastri menjawabnya yang A ya. Saat mobil digas, badan penumpang terdorong ke belakang. Oke, tepat sekali jawabannya Lastri. Jadi kan kita ketahui ya, pada hukum 1 Newton itu, benda akan cenderung mempertahankan keadaannya tetap diam. Ini contohnya kayak di peristiwa yang A. Saat mobil digas, badan penumpang terdorong ke belakang. Ibaratnya nih, kita lagi diem, terus tiba-tiba mobilnya digas. Otomatis kan kita berusaha untuk mempertahankan kondisi kita. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita itu terdorong ke belakang. Oke. Selanjutnya nih ada yang kedua. Mengapa orang yang mendayung perahu arahnya mesti ke belakang? Lalu peristiwa ini tuh sesuai dengan hukum keberapa? Dan juga gimana bunyinya? Oke, sekarang siapa lagi yang ingin menjawab? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh Luma, silahkan jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Luma yang sudah menjawabnya. Tepuk tangan. Oke, kita periksa bersama-sama jawabannya ya. Ya, betul. Tadi yang seperti Luma ucapkan, bahwa prinsip orang yang mendayung perahu ini, dia itu berhubungan dengan hukum 3 Newton dari hukum Newton. Nah, hukum ini menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang sama dan berlawanan arah. Tadi kan kita kalau mendayung perahu, maka dorongannya itu akan ke belakang. Itu karena kita harus memberikan gaya aksi pada air. Nah, lalu si air itu akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan arah, sehingga perahu kita akan bisa bergerak. Kalau misalkan nih, kita mendayungnya tuh ke arah yang sama dengan gerakan kita, maka nggak akan ada yang terjadi. Perahunya akan tetap diem aja dan nggak bakal menimbulkan gerak. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, boleh ditonton bersama-sama ya videonya. Sebelumnya, sebentar Ibu share sound dulu ya. Oke, silakan menonton. Water backward? Oh no, there's a hole in the boat. Now, how will you reach the shore? Don't worry, do as I say. Jump in the water and push the water backward with your hands. This will help you to move forward towards the shore. No, you are not pushing the water backward. See, you are moving forward towards the shore. Do you know why you were able to move forward by pushing the water backward? To understand this, Oke, kalau di awal tadi kan ada seorang pria ini yang sedang naik perahu, tapi perahunya bocor. Dia bingung nyari solusinya gimana, biar dia bisa tetap selamat, walaupun dia perahunya itu sudah rusak dan tenggelam. Nah, lalu dia memikirkan sebuah cara, dan dengan berenang. Nah, apakah berenang ini bersangkut paut dengan hukum 3 Newton? Kita simak kembali ya. Maaf, terlewat. Ini adalah sebuah kesalahan teknis ya. Tadi di menit ke detik ke ini ya. Kita berenang. see, you are moving forward towards the shore. Dia pun tidak tenggelam. Do you know why you were able to Tadi ya. move forward by pushing the water backward? Kenapa hal itu terjadi? To Karena understand ini this, sebenarnya you juga need to learn berhubungan about dengan Newton's third law of 3 motion. Newton. Hooray! Newton's third law of motion states that Di hukum 3 Newton ini kan,
dia bunyinya itu aksi-reaksi, di mana ketika kita memberikan sebuah gaya kepada benda, maka benda itu akan memberikan gaya sebaliknya arah kita bergerak. Nah, hal itulah yang menyebabkan si orang ini tuh nggak tenggelam. Ketika orang ini berenang ke arah bawah tangannya, dia memberikan gaya aksi. Lalu air ketika ke atas, itu dia memberikan gaya reaksi. Nah, karena itulah orang tersebut dapat berenang dan tidak tenggelam. Jadi seperti itulah penerapan hukum 3 Newton. Oke, sampai sini silahkan bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu kira kalian sudah paham ya. Kita sebentar. Kita sekarang beralih kepada proyek kita hari ini. Oke, sekarang kalian duduk dulu pada masing-masing kelompoknya. Oke, Ibu sudah membagikan LKPD ya. Oke, selanjutnya silakan kalian buka LKPD-nya. Sekalian Ibu share screen terkait LKPD-nya ya. Apakah sudah terlihat pada kalian? Oke, sudah ya. Nah, di sini ada sebuah LKPD. Biasa ya, ada nama, kelas, terus ada komposisi dasar, IPK, sama tujuan pembelajaran. Lalu ada fenomena fisis yang berisi, awalannya itu ada teori tentang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Bisa kalian baca masing-masing ya. Selanjutnya, di sini ada fenomena 1. Perhatikan gambar di atas. Pada saat kelereng disentil, kelereng yang berukuran lebih kecil akan menggelinding lebih cepat dibandingkan dengan kelereng yang lebih besar. Diingat ya yang tadi fenomenanya. Terus yang kedua, perhatikan gambar di atas. Nih ada anak yang sedang di atas ayunan ya. Bagaimana keadaan ayunan saat tidak diberikan gaya? Mengapa hal itu terjadi? Kayak diingat-ingat ya fenomena 2-nya. Terus fenomena 3. Nah, di sini ada gambar orang yang lagi naik perahu ya. Bila kita mendayung kemudian menggerakkan dayung ke belakang, apakah yang terjadi? Perahu akan melaju ke depan dan juga ketika kita memberikan dorongan lebih besar, maka kita juga akan semakin terdorong lebih cepat ke depan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa demikian? Sudah ya diingat-ingat tadi 3 fenomena tersebut. Selanjutnya silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan pada kegiatan. Soal pertama, identifikasi dan definisikan konsep hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton yang terdapat dalam fenomena di atas, serta pecahkan permasalahan yang tercantum. Ini khusus fenomena 1 sama fenomena 2. Selanjutnya, soal kedua. Kaitkan konsep 1 dengan konsep lainnya dari konsep yang teridentifikasi. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk peta konsep ya. Silahkan berdiskusi. Selanjutnya, di sini ada soal ketiga. Berilah simbol dari konsep yang dapat dikaitkan tadi, sehingga akan menghasilkan rumus yang sesuai, serta visualisasikan hasilnya. Silahkan kalian berdiskusi. Selanjutnya, di sini ada soal keempat. Dari rumus yang diperoleh, berilah sebuah contoh masalah yang menggunakan rumus tersebut serta penyelesaiannya. Dan soal terakhir adalah diskusikan hasil kegiatan tadi dengan kelompok dan buatkan kesimpulan hasil diskusi. Silakan Ibu beri waktu 15 menit. Oke, sudah 15 menit ya. Coba sekarang kelompok 1 maju dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah mau mendiskusikan juga mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya silakan kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 2, berikan tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, alhamdulillah semuanya tadi sudah keren-keren dalam mempresentasikan hasil dari jawabannya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita akan bahas nih sedikit terkait yang sudah kalian kerjakan tadi di LKPD. Yang pertama tadi kan ada anak yang sedang bermain kelereng. Yang kedua anak yang bermain ayunan. Dan yang ketiga adalah orang yang sedang di perahu dan di tengah lautan. Persoalan pertama, anak yang bermain kelereng. Kenapa sih
orang yang menyentil, menggerakkan kelereng yang besar itu cenderung lebih, sulit untuk menyentilnya. Tetapi ketika dia menyentil kelereng yang lebih kecil, pergerakan kelereng itu akan semakin cepat. Hal ini tuh berhubungan dengan kombinasi hukum 1 dan hukum 2 dan hukum 3. Nah, tadi nih, kelereng yang kecil kan dia mudah bergerak. Bisa aja itu karena si kelereng kecil ini memiliki massa yang lebih kecil juga. Kan tadi di hukum 2 Newton itu kan bunyinya bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Nah, makanya semakin besar percepatannya, semakin kecil bendanya. Begitu juga dengan kelereng yang besar, dia pergerakannya semakin sulit. Hal ini juga berhubungan dengan hukum 2 Newton, di mana percepatan berbanding terbalik dengan massa. Kalau percepatannya pelan, berarti massanya itu sangat besar, gitu. Ini tadi rumusnya adalah A sama dengan sigma F per N. Selanjutnya adalah fenomena yang kedua, yaitu anak yang bermain ayunan. Tadi disoalkan apa yang terjadi kalau ayunan itu tidak diberikan dorongan atau gaya. Nah, keadaan ini dapat dijelaskan dengan prinsip hukum 1 Newton terkait inersia atau kemalasan suatu benda. Ketika sebuah benda tidak diberikan gaya, ayunan akan tetap diam. Tapi ketika kondisi ayunan awalnya itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Ini sesuai dengan hukum inersia atau kemalasan suatu benda dalam bergerak. Selanjutnya, fenomena yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang mendayung perahu. Hal-hal ini itu berhubungan dengan hukum 3 Newton. Ketika kita menggerakkan dayung ke belakang, maka akibatnya itu air akan memberikan gaya reaksi. Lalu gaya reaksi tersebut menyebabkan percepatan pada perahu. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat juga perahu itu akan memberikan gaya. Karena air juga akan memberikan arah gaya yang berlawanan dengan besar. Sehingga hal itulah yang menyebabkan perahunya itu semakin cepat berjalan ketika kita memberikan dorongan pada air yang sangat besar. Oke, sampai sini silahkan bertanya. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu harapkan semuanya sudah paham dan dapat meresapi dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari terkait materi hukum Newton dan penerapannya yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, kita refleksi terlebih dahulu ya. Tadi kan kita udah pelajari tentang hukum Newton dan penerapannya, di mana awal tadi kita belajar tentang gerak pada bidang miring. Ada yang licin sama yang nggak licin. Terus ada juga gaya gesek. Lalu penerapan hukum 1 Newton. Apa tuh tadi? Ayunan, betul. Terus ada juga penerapan hukum 2 Newton. Apa tuh tadi? Anak yang sedang bermain kelereng. Terus yang ketiga adalah hukum 3 Newton penerapannya, yaitu orang yang mendayung perahu atau orang yang berenang. Oke, alhamdulillah semuanya sudah dapat memahami materi hari ini dengan baik dan benar. Semoga, di sini Ibu akan berdoa lagi ya. Semoga kalian dapat memahaminya lebih dalam untuk selanjutnya kita masuk pada materinya minggu depan. Oh ya, Ibu mau memberitahu bahwa minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang hukum Newton dan gravitasi. Oke, dipersiapkan ya. Baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan Alhamdulillah, lalu dilanjut dengan doa kafaratul majlis dan istighfar bersama-sama agar kesalahan yang kita lakukan tadi tanpa sadar diampuni oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.